Salah satu isu yang tengah menjadi perhatian publik baru-baru ini adalah pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi para pengemudi ojek online. Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, THR merupakan hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi selama 1 tahun. Kontroversi muncul ketika Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyatakan bahwa pembayaran THR bagi pengemudi ojol hanyalah sebuah imbauan dan bukan kewajiban. Padahal sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan ojek online atau ojol wajib memberikan tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 2024 kepada para pekerjanya termasuk pengemudi maupun kurir. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers pada Senin 18 Maret 2024. Alhasil, inkonsistensi pernyataan dari Kemenaker tersebut menuai penolakan dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI dan para pengemudi ojek online yang merasa bahwa mereka juga berhak atas THR sesuai dengan status mereka sebagai pekerja waktu tertentu atau PKWT. Lalu muncul pertanyaan apakah ojol termasuk sebagai pekerja waktu tertentu atau PKWT dan apakah mereka juga berhak mendapatkan THR? Buat menjawab pertanyaan tersebut, dalam video ini akan dibahas 2 poin, yaitu yang pertama adalah apakah ojek online termasuk hubungan kerja dengan perjanjian waktu tertentu atau PKWT atau justru hanya sekedar hubungan kemitraan yang tidak mengenal konsep atasan dan bawahan. Kemudian yang kedua adalah apakah driver ojek online berhak mendapatkan THR? Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat mengatur bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi, dalam hal ini adalah perusahaan penyedia layanan ojek online, dengan pengemudi ojek online merupakan hubungan kemitraan. Maka dengan adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara para pihak yaitu penyedia layanan ojek online dengan driver ojek online yaitu sebatas hubungan mitra dan bukanlah hubungan kerja. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kita bisa melihat dalam ketentuan pasal 1 angka 15 yang mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 3, yaitu yang pertama adalah unsur pekerjaan, kemudian unsur upah dan juga unsur perintah. Ketiga unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur pekerjaan. Unsur ini dapat terpenuhi apabila pekerja melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Sedangkan dalam konteks ojol tidak menerima perintah kerja dari perusahaan aplikator, melainkan menerima order dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah unsur upah. Unsur upah ini terpenuhi apabila pekerja menerima kompensasi berupa uang yang besarannya tetap dari periode tertentu. Jadi istilahnya gaji bulanannya tetap, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. Nah, dalam konteks ojol juga tidak memenuhi unsur ini karena tidak mendapatkan gaji tetap tiap bulannya dari perusahaan aplikator, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang besarannya tidak menentu, di mana ojol harus membagi 20% pendapatannya ke perusahaan aplikator. Unsur yang ketiga atau unsur yang terakhir adalah perintah, yang mana unsur ini dapat terpenuhi apabila pemberi perintah kerja adalah perusahaan. Sedangkan dalam sistem kerja ojol tidak ada perintah dari perusahaan, melainkan ojol berinisiatif sendiri dalam mencari pelanggan dan menerima orderan dari pelanggan. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut, hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa ojol tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena sifat hubungan para pihak adalah kemitraan dan bukanlah hubungan ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, melainkan mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Berkelak Wetboek atau BW. Menurut pendapat Dr. Budi Santoso, SHLLM, pakar ketenagakerjaan dari Universitas Brawijaya, menjelaskan bahwa perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja yang menimbulkan kewajiban baik dari si pekerja maupun perusahaan pemberi kerja. Sementara hubungan
hubungan kemitraan melahirkan kemitraan yang tidak ada kewajiban kecuali sebatas yang diperjanjikan. Dalam Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang dirilis pada tahun 2021 juga disebutkan bahwa perjanjian kerjasama antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi ojol bukanlah perjanjian kerja karena tidak terdapat unsur upah. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian kemitraan dengan pola kemitraan bagi hasil. Jadi jelas ya bahwa hubungan antara ojol dengan aplikator bukanlah hubungan kerja dan tidak ada perjanjian kerja. Hubungan antara ojol dengan aplikator adalah hubungan kemitraan berdasarkan perjanjian kemitraan. Apakah driver ojek online berhak mendapatkan THR? Dalam pasal 2 ayat 2 Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan diatur bahwa pekerja yang bisa memperoleh THR adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau yang kita bisa kenal dengan karyawan tetap, maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau yang biasa kita kenal dengan karyawan kontrak. Artinya hanya karyawan tetap maupun karyawan kontrak saja yang memiliki hak secara jelas untuk mendapatkan THR. Untuk perjanjian kemitraan seperti antara driver ojol dengan aplikator tidak terdapat dasar hukum yang jelas yang mewajibkan pihak aplikator untuk memberikan THR kepada ojol selaku mitranya. Well, untuk pemirsa yang berprofesi sebagai driver ojek online maupun keluarganya yang berprofesi sebagai driver ojol, jangan patah semangat ya untuk terus bekerja. Semoga dimudahkan dalam mendapatkan rezekinya. Dan untuk aplikator ojek online, sekalipun tidak ada kewajiban hukum untuk memberikan THR, tapi tidak ada salahnya juga untuk senantiasa mengupayakan kesejahteraan bagi para driver ojek online, terutama di hari-hari Lebaran. Pemirsa, demikian tadi pembahasan video kali ini. Jangan lupa nantikan konten-konten menarik di channel Menggagas. Dengan Menggagas, kita semakin cerdas. See you!